Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi ini jumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang powertrain system atau sistem powertrain. Ya, sistem hidroliknya powertrain, mulai dari transmisi sampai ke steering and brake punyanya Dosser Komatsu D155-6 ya. Sesuai yang tampak di layar ya. Ini adalah powertrain hidrolik sirkuit diagram punyanya D155-6 ya. Jadi langsung saja kita bahas. Nanti kita akan bahas tuntas di sini ya, dalam waktu 15 menit. Oke, kita mulai dari yang paling bawah ya. Yang paling bawah di sini ada ya torque converter case ya. Torque converter case jadi satu dengan transmisi case ya. Terus di bagian belakang ada steering case ya, ada steering case. Nah, setelah dari yang paling bawah ya, kita akan ke sisi sini ya. Di sini ada powertrain oil strainer ya, atau saringan kasar. Dia mengambil olinya bukan dari transmisi case, tapi dia mengambil olinya dari steering case ya, bukan dari transmisi case. Pompanya jadi pompa powertrain pump ya, ini mengambil olinya atau menghisap olinya dari steering case. Kemudian dipompa oleh dua pompa, yaitu tipenya gear pump tandem ya, SAR 100 dan SAR 40 ya. SAR 100 ini adalah untuk powertrain pump, SAR 40-nya ini adalah untuk lubricating ya. Terus nah, SAR 100 ini contohnya ya, berdasarkan literatur dari Komatsu, S ini adalah pompa ini mampu menahan pressure sebesar 210 kg per cm persegi ya. A ini adalah tipe fittingnya menggunakan flank. R ini adalah putaran dari drive gear ya. Ini R-nya adalah right atau ke kanan, ada juga L ini ke kiri. Nah, 100-nya ini adalah delivery-nya ya, kapasitasnya. Kalau gear pump kita adalah 100 liter per menit ya, ketika RPM-nya 1000. RPM-nya siapa? RPM-nya engine. Secara teoretikal, ketika engine-nya berputar 1000 RPM ya, maka pompa ini akan mensirkulasikan sebesar 100 liter. Nah, dilanjut lagi ke atas dari pompa, dia akan bertemu dengan powertrain oil filter yang dilengkapi dengan bypass valve. Ya, ini untuk saringan ya, untuk menyaring. Nah, bypass valve-nya ini memiliki cracking pressure. Maksudnya cracking pressure adalah differential pressure-nya dia ya. Ini adalah differential pressure-nya atau perbedaan pressure antara yang di jalur sini ya, yang jalur atas dengan jalur yang bawah. Jadi ketika di sini terjadi kebuntuan, maka harus ada perbedaan pressure yang dari sisi bawah ini harus lebih besar daripada yang sisi atas, sehingga jalur olinya dia akan terbuka. Nah, itu adalah bypass valve. Nah, lanjut ke lagi, ada percabangan. Ya, yang garis merah ini adalah menuju ke transmisi. Ya, menuju ke transmisi. Ya, transmisi atau ECMP-nya transmisi. Yang biru ini adalah menuju ke sistemnya belakang atau steering and brake. Ya, nanti kita bahas. Terus lanjut ke komponen berikutnya, ada yang namanya
main relief valve ya. Main relief valve ini disettingnya adalah sebesar 32,4 plus minus 1 kg per cm persegi. Aktualnya ya, ini adalah apa? Berarti main relief ini adalah yang mengatur pressure maksimal yang ada di dalam sistem ya, sistem transmisi maupun steering. Terus lanjut lagi, outputan dari main relief dia akan menjadi inputan si torque converter. Nah, inputan torque converter sendiri akan dibatasi pressure-nya oleh yang namanya torque converter relief valve dengan memiliki cracking pressure-nya adalah sekitar 10,8 plus minus 0,5 kg per cm persegi. Nah, inilah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya pressure yang ada di torque converter yang masuk ke torque converter. Di sini ada pressure sensor ya, atau selama ini kalau kita pas ppm ya, kita ngecek untuk di ppm ya, di port itu ada tulisan in, maksudnya adalah torque converter in. Nah, jalur di sini yang kita ukur ya, jalur ini yang kita ukur. Nah, di sini ada torque converter. Nah, oli yang ada di dalam torque converter ini dia akan keluar dan dibatasi oleh si oil cooler. Ya, oil cooler. Nah, gimana caranya oil cooler ini bisa membatasi pressure? Karena oil cooler ini adalah bentuknya seperti radiator, tube, ya, atau ada orifice kecil sehingga terjadi hambatan. Nah, ketika aliran oli dihambat, maka terbentuklah pressure. Nah, pressure ppm yang saat kita baca untuk out atau transmisi out atau torque converter out ya, ini adalah di daerah sini ya. Ini adalah untuk menjaga besarnya pressure yang ada di dalam sekitar 4 kiloan ya. Nah, terus dari torque converter oil cooler dia akan langsung menuju transmisi lubricating dan di drain ke transmisi. Nah, ada juga internal leakage yang ada di torque converter, ini juga akan langsung masuk ke torque converter case. Nah, ya, ini sistemnya. Oke. Nah, setelah dari sini di sistem torque converter ya, di sini ada transmission lubricatingnya. Ya, transmission lubricatingnya ini ya untuk melubrikasi semua komponen-komponen yang ada di transmisi, yaitu sebesar cracking pressure-nya adalah 3 plus minus 0,3 kg per cm persegi. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai runtut garis yang warna merah. Garis yang warna merah dia akan menuju ke namanya ECMV transmisi ya. Ke ECMV transmisi. Nah, ini adalah ECMV transmisi ya. Nah, secara gambar utuhnya, nah seperti ini. Nah, ECMV transmisi dia memiliki 5 ECMV ya. 5 ECMV yaitu 2 ECMV untuk direksional clutch dan 3 ECMV untuk speed clutch ya. Directional clutch itu adalah forward dan reverse, dan speed clutch ini adalah speed 1 sampai 3 ya. Jadi transmisinya dozer itu bisa maju 3 kecepatan, mundurnya 3 kecepatan. Nah, ketika terjadi perpindahan ya, kalau di sini kita lihat ini adalah posisi ketika F2 forward 2 ya, atau maju gigi 2. Nah, sehingga apa yang terlihat, clutch forward ini akan ada oli yang menuju ke clutch. Nah, nanti kita bahas cara kerja dari ECMV ya. Sementara clutch reverse tidak ada karena tidak diperintahkan untuk mundur. Nah, clutch 3, gigi 3 juga tidak ada karena statusnya adalah maju gigi 2. Nah, akhirnya apa? Di clutch kedua ini dia dikasih oli, dibuka jalurnya sehingga clutchnya ini akan terinjekkan ya.
Itu. Nah, ECMV transmisi dia memiliki switching pressure ya untuk mengaktifkan si wheel switch ini sebesar 2,7 kg per cm persegi. Nah, ya. Nah, kelemahannya ya di ECMV transmisi 155-6 yang di blok ECMV-nya ada filter ya dengan dilengkapi magnet. Ini hanya satu jalur, padahal ECMV itu ada dua jalur. Jadi yang menuju ke klat ya, yang menuju ke klat, nah yang menuju ke sini dia tidak difilter, hanya di filter utama tadi. Nah itu ya. Oke, itu penjelasan untuk ECMV transmisi. Kita lanjut lagi ke garis yang warna biru. Ini menuju ke steering brake system. Nah, steering brake system. Nah, sebelum masuk ke steering brake system atau ke ECMV-nya, olinya sudah difilter ya, dilengkapi filter dengan magnet. Nah, di sini ada masing-masing ada 4 ECMV, yaitu ECMV-nya klat kanan, klat kiri, brake kanan, brake kiri, dan satu kontrol valve ini namanya sudden stop prevention valve ya. Gitu. Perbedaannya dengan ECMV transmisi yaitu switching pressure-nya ya, switching pressure-nya untuk steering brake ini lebih besar sekitar 17,1 kg per cm persegi. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada ada check valve. Nah, check valve ini tujuannya adalah untuk supaya apa? Ketika kita melakukan evakuasi ya, unit mati, tapi dia brake-nya aktif, ya, nggak bisa dimaju atau mundurkan, kita bisa melepas lewat pin puller, ya, lihat silinder pin puller, nanti kita pompa manual, ya, supaya apa? Olinya tidak lari ke pump, tapi dia akan mengaktifkan atau merilis dari si brake, ya. Nah, brake sendiri ini fungsi adalah sistem kerjanya adalah brake-nya ini engaged by spring, disengaged by oli. Justru ketika kita memberikan oli ke klat, maka status klatnya akan di disengaged. Nah, kebalikan dengan transmisi. Ketika transmisinya ECMV transmisi diberikan oli, maka status klatnya ini akan engaged atau aktif. Nah, ya, itu perbedaannya. Sudden stop sendiri ini adalah fungsinya untuk ketika terjadi trouble elektrik, mencegah unit itu berhenti secara mendadak. Ya, itu fungsinya sudden stop. Dengan cara awalnya jalur drain dari brake ini dia ketemu dua jalur, akhirnya ketika ketemu dengan satu jalur. Sudden stop ini selama engine running atau on, maka solenoidnya ini akan selalu diberi arus. Kita geser lagi ke bagian belakang. Nah, di sini juga dilengkapi dengan parking brake solenoid valve. Ada brake pedal, ada parking brake switch solenoid valve. Jadi 155-6 sudah menggunakan electrical, tapi solenoid yang di sini ini adalah solenoid on off. Nah, ketika aktif maka bukan dibebaskan brake-nya, tapi jalur pompa yang menuju ke klat brake akan di-drain, sehingga apa? Klat yang di sini springnya akan menang sehingga akan proses engine ya. Jadi ini perbedaan dengan 155-2. Kalau strip 6 ini sudah menggunakan elektrik ya. Mungkin itu penjelasan dari powertrain hydraulic circuit ya yang ada di bulldozer Komatsu D155-6. Nah, sesi selanjutnya akan saya jelaskan tentang hidrolik sistemnya ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau via Japri ya. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.